Oke, rel kan nomor 52 kan dia kan dibilangnya tentukan selang terbuka di mana fungsi berikut monoton naik atau turun. Lalu tentukan minimum lokal dan titik maksimum lokal jika ada kan. Nah, jadi soal untuk fungsi monoton naik atau turun, terus titik minimum lokal atau maksimum lokal, itu kita cara mencarinya yaitu harus menggunakan cara turunan gitu. Nah, kamu kan udah tahu cara turunan kan? Nah, nih. Jadi di sini kan 52B kan Y sama dengan X pangkat 4 kurang 6X pangkat 2 ditambah 16. Nah, berarti kan kalau misalnya untuk turunannya, berarti kita intinya langkah pertama itu kan harus dibuat turunan. Nah, jadi kamu kan udah tahu turunan kan? Misalnya nih turunan dari Y sama dengan 3X pangkat 2 ini misal. Berarti turunannya apa? Turunannya kan berarti yang pangkat 2 dikali dengan 3. 2 dikali dengan 3 kan 6. X setelah itu yang pangkat 2 ini dia dikurangi dengan 1. Jadinya 2 kurang 1 kan 1. Jadi 6X kan. Itu kan cara turunan. Nah, ini contoh turunan. Nah, lanjut ke soal. Berarti soal yang B ini, B, Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 16. Nah, berarti Y aksennya sama dengan 4X pangkat 3, turunan dari X pangkat 4 kan berarti 4, ditaruh ke sini kan berarti 4, 4X, terus pangkatnya dikurangin 1, jadinya 4X pangkat 3 dikurangin dengan 12X. 2 dikali, turunan dari 6X pangkat 2 kan 12X, 2 dikali 6, 12, setelah itu pangkat 2-nya dikurangin 1, jadinya dikurang 12X kan. Nah, setelah kamu dapat turunan dari soal ini, langkah selanjutnya yaitu untuk menjawab soal ini, intinya setelah dapat turunan terus buat dimana Y aksen itu harus lebih dari 0. Jadi Y aksen, jadi intinya setelah dapat turunan nih, langkah selanjutnya yaitu buat Y aksennya lebih dari 0 gitu. Nah, Y aksen di sini kan di sini 4X pangkat 3 dikurangi dengan 12X kan. Berarti 4X pangkat 3 dikurangi dengan 12X dia lebih dari 0. Nah, setelah itu 4X pangkat 3 dikurangin 12X ini kayak kita buat pemfaktoran gitu loh, Rel. Jadi buat pemfaktoran. Nah, dimana berarti 4X dikali X pangkat 2 dikurang 3 ini merupakan pemfaktoran dari ini. Nah, pemfaktoran itu sebenarnya apa? Pemfaktoran itu berarti kayak yang ini sebenarnya dengan ini sama aja, kamu lihat ya, Rel. Jadi 4X dikali X pangkat 2 kan 4X pangkat 3, benar kan? Setelah itu 4X dikali minus 3 kan dapatnya minus 12X. Nah, jadi 4X dikali X kurang 2 dikurang 3 ini sama aja dengan ini, ya kan? Nah, setelah itu dia lebih dari 0. Setelah itu berarti ini sama juga, jadi kita buat yang X kuadrat kurang 3 ini, dia sama aja dengan X kurang 3 dikali X kurang akar 3 dikali X plus akar 3 gitu. Nah, jadi yang ini dan yang ini, yang dari X kurang akar 3 dan X plus akar 3, dia sama aja dengan X kuadrat kurang 3, Rel, gitu. Nah, jadi kamu lihat ya, 4X, jadi ini kan, jadi intinya kayak kesannya yang di atas di sini dan di bawah ini kan sama. Jadi ini 4X, setelah itu kan X kuadrat kurang 3, kamu lihat X kali X kan X kuadrat kan. Setelah itu, ini, lihat ya, X kali X kan X kuadrat. Setelah itu X kali akar 3, akar 3X. Setelah itu minus akar 3 dikali X, minus akar 3X. Setelah itu minus akar 3 dikali akar 3, kan minus 3, jadinya kan sama aja dengan X kuadrat kurang 3, benar kan? Gitu. Oke, jadi setelah kamu udah buat pemfaktoran dari X kuadrat kurang 3, jadi intinya X kuadrat kurang 3 ini dia sama aja dengan X kurang akar 3 dikali dengan X plus akar 3. Kalau kamu nggak percaya, kamu buat aja nih. Ya udah deh, aku buat sini. Misalnya apa? X kurang akar 3 dikali dengan X plus akar 3. Lihat ya. X kali X kan X kuadrat. Setelah itu X kali akar 3 apa? Plus akar 3. Setelah itu minus akar 3 dikali X minus akar 3. Ini juga X tadi minus akar 3X. Setelah itu minus akar 3 dikali akar 3 minus 3 kan. Ini kan akar 3X kurang akar 3X kan 0. Jadinya sisanya X kuadrat kurang 3 gitu kan. Nah, berarti itu sama aja gitu. Sama aja dengan ini kan. Sama aja dengan 4X dikali X kuadrat kurang 3 sama aja dengan X kurang akar 3 dikali X plus akar 3 gitu. Nah, setelah cari pemfaktorannya, kita buat
cari X mana yang memenuhi sama dengan 0 gitu. Misalnya 4X ini dia X mana yang memenuhi agar 4X ini dia sama dengan 0. Otomatis 4 dikali 0 kan dapatnya 0, jadi X-nya 0 gitu. Setelah itu untuk aku hapus ulang ya. Gak kelihatan cuy. Nih, setelah itu untuk X kurang akar 3, X mana yang memenuhi agar X minus akar 3 ini sama dengan 0. Akar 3 kan, jadi kan akar 3 dikurang akar 3 kan dapatnya 0, sehingga X yang di sini akar 3. Setelah itu X plus akar 3. X plus akar 3 yang membuatnya sama dengan 0 apa? Otomatis juga minus akar 3 kan? Jadi X di sini juga minus akar 3 plus akar 3 kan dapatnya 0. Jadi X di sini juga minus akar 3. Gitu rel. Oke. Langkah selanjutnya yaitu setelah itu kan berarti X yang memenuhi di sini kan, berarti kan kamu langkah selanjutnya setelah kamu dapat nilai XX yang ini, langkah selanjutnya itu kamu tulis di garis bilangan. Buat garis bilangan di mana ada angka X yang kamu dapatkan tadi, ada 0, ada akar 3, ada minus akar 3 kan. Kamu buat di garis bilangan di sini. Nah, jadi garis bilangan di sini kan ada minus akar 3 tadi, setelah itu 0, ada habis itu akar 3. Nah, setelah itu kita cari di bagian sini sebenarnya dia minus, di sini dia plus, dia minus atau plus gitu dengan cara kayak gini. Misalnya kita ambil di bagian sini angka yang di sini tuh kita ambilnya yaitu minus 2. Di sini kan ada angka minus 2 juga kan. Nih, misalnya kita ambil contoh di bagian sini minus 2. Nah, ambil minus 2 di sini berarti menggunakan persamaan yang tadi nih, 4X dikali X kurang akar 3 dikali X plus akar 3 dimasukkan ke sini. X sama dengan minus 2, berarti 4 dikali minus 2. Nih, kan 4X kan rel. Jadi 4 dikali minus 2 dikali minus 2 dikurang akar 3. Minus 2 di sini juga kan yang tadi X kurang akar 3 dikali X plus akar 3 gitu. Nah, yang di sini juga kayak gitu. Nah, setelah kamu buat hasil perkalian dari ini, ternyata hasilnya itu dia kurang dari 0. Nah, karena dia kurang dari 0, maka daerah di sini yang tadi itu minus gitu. Nah, selanjutnya untuk yang antara minus akar 3 dan 0, itu kan pastinya kan di sini kan ada minus 1 kan. Di sini kan ada minus 1. Otomatis kamu buatnya kayak tadi lagi, tapi menggunakan persamaan yang sama kayak ini, tapi X-nya yaitu minus 1 gitu. Nah, jadi gantikan semuanya dengan X-nya minus 1, dapatnya 0. Begitu pula dengan ini dan ini. Nah, setelah itu kamu udah dapat, berarti kamu udah dapat ya, daerah dari sini dia lebih dari 0, di sini kurang dari 0, dia di sini lebih dari 0. Nah, berarti kamu dapat simpulkan bahwa dia naik pada minus akar 3 dan 0 dan akar 3 dan 0. Ini dia naik pada minus akar 3 sampai 0. Minus akar 3 sampai 0 kan daerahnya di sini kan plus. Jadi berdasarkan perhitungan yang tadi nih. Setelah itu nih, lebih dari 0 kan di sini kan. Nah, habis itu langsung dia juga sampai akar 3 dan 0. Dari akar 3 dari 0 ke akar 3 dia itu juga naik, ya kan di sini nih. Nah, setelah itu apa lagi? Dia turun pada di sini kan daerah minus, di sini kan yang tadi minus, otomatis di sini kan minus tak hingga sampai minus akar 3 kan. Jadi minus tak hingga sampai minus akar 3, setelah itu dan dari 0 ke akar 3 kan dia kan di sini minus. Nah, jadi turunnya pada di situ. Jadi minimum lokal dia dapat dikatakan dia di X-nya sama dengan minus akar 3, ya kan? Di X-nya minus akar 3. Dan untuk maksimum lokal itu di X-nya sama dengan akar 3 gitu. Oke, karena di sini kan yang mau mendekati positif, sedangkan dia di sini kan minus gitu, rel. Kayak gitu aja. Gampang kan?